Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teknologi dan media pembelajaran, yaitu Ibu Muyasaroh MPDI, dan tidak lupa teman-temanku baik putra maupun putri yang saya cintai. Sebelum kita memulai presentasi pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, marilah kita syukuri anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membaca sholawat, kita semua akan selamat dunia sampai akhirat. Amin. Teman-temanku yang berbahagia, saya di sini Ferry Purwanto, nomor NIM 190501016 akan mempresentasikan pendidikan agama Islam yang berjudul Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran dibaca pagi, siang maupun petang. Al-Quran juga dibaca oleh anak kecil sampai orang lanjut usia. Al-Quran dibaca oleh semua orang dari mulai desa sampai kota. Keutamaan Al-Quran juga sangat banyak. Maka dari itu, marilah kita bahas tentang Al-Quran dan hadis pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan membahas tentang definisi Al-Quran, kemudian pendudukan Al-Quran, kemudian juga hikmah kita mempelajari Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Baiklah, kita mulai. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalamullah atau biasa disebut dengan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya. Dan membacanya merupakan sebuah ibadah. Itulah definisi Al-Quran. Al-Quran sendiri juga banyak memiliki keutamaan. Salah satunya adalah Al-Quran akan menjadi penolong atau syafaat kita kelak ketika kita ada di akhirat. Dengan dalil Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, yang artinya adalah Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran yang telah kita baca, ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong atau sebagai syafaat li ashabih, kepada yang membacanya. Salah satu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran juga mempunyai keutamaan ketika dibaca akan mengalirkan banyak pahala. Satu huruf saja bisa dibalas dengan 10 kebaikan. Hal tersebut tertuang dalam hadis Nabi. Penggalanya adalah la aqulu alif lam harfun
bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya adalah alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri. Alif mendapat 10 pahala, lam mendapat 10 pahala, kemudian juga mim mendapatkan 10 pahala. Jadi ketika kita semua membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 pahala karena alifnya 10, lamnya 10, dan mimnya 10. Baiklah, kita teruskan, yaitu kedudukan Al-Quran. Al-Quran itu dalam umat Islam itu sebagai apa sih? Nah, kita bahas sekarang ini. Kedudukan Al-Quran bagi umat Islam adalah sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Jadi setiap persoalan apapun nanti kita akan mencari dasar atau pegangannya atau pedomannya di Al-Quran tersebut. Selanjutnya adalah kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran yang setebal ini ataupun ini ada apa sih? Membahas apa saja sih? Yaitu dalam Al-Quran yang setebal ini paling tidak nanti membahas tentang akidah atau keimanan. Yang nomor 2 adalah hukum ibadah. Yang nomor 3 adalah hukum muamalah. Hukum muamalah adalah hukum untuk bersosial. Jadi bisa dikatakan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian juga membahas yang nomor 4, akhlak atau budi pekerti. Semua itu tertuang dalam Al-Quran dan ada dasarnya. Pedoman umat Islam yang nomor 2 adalah hadis. Apa sih hadis itu? Nah, hadis atau bisa disebut dengan sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan, atau bisa disebut dengan takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara yang tercela. Jadi hadis itu semuanya yang dari Rasulullah bisa dikatakan hadis. Tingkah laku Rasulullah, jalannya Rasulullah, makannya Rasulullah, minumnya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, itu semuanya bisa tergolong atau bisa disebut dengan hadis ataupun sunnah. Ataupun perkataan Rasulullah berkata seperti itu, Rasulullah berkata seperti ini, dan lain sebagainya juga bisa disebut dengan hadis. Ataupun ketetapan atau takrir. Mungkin banyak yang kurang tahu tentang takrir ini. Jadi takrir adalah Rasulullah tidak melakukannya, Rasulullah tidak mengucapkannya ataupun menyuruh sahabatnya. Akan tetapi ketika ada salah satu sahabat yang melakukan sesuatu, dan itu pun dalam atau dilihat langsung oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak menegurnya, itu bisa dikatakan dengan takrir atau ketetapan Nabi. Jadi juga bisa dipakai untuk pedoman atau sumber hukum. Kemudian untuk selanjutnya adalah kedudukan hadis. Hadis dalam umat Islam itu sebagai apa sih? Seperti itu. Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam. Hanya saja hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Sebagai contoh, dalam Al-Quran perintah sholat adalah wa aqimus sholah wa atuz zakah, seperti itu. Dirikanlah sholat, itulah salah satu perintah sholat di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyuruh kita untuk mengangkat tangan Allahu Akbar, kemudian bersendekap, kemudian rukuk dan sebagainya, tidak dibahas dalam Al-Quran, akan tetapi dijelaskan dalam hadis.
dan hadis tersebut tetap ada relevansinya terhadap ayat-ayat yang menyuruh kepada sholat. Misalkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi kita semua disuruh untuk melakukan sholat di dalam Al-Quran, dan keterangan yang lebih terperinci diterangkan di dalam hadis ini. Itulah kedudukan atau makomnya hadis di dalam umat Islam. Kemudian fungsi hadis. Hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menetapkan hukum baru yang tak terdapat dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Jadi seperti yang saya katakan tadi, fungsi atau kedudukan ataupun makomnya hadis menurut Islam adalah untuk penjelasnya atau menerangkan sesuatu yang belum jelas di dalam Al-Quran. Itulah adalah fungsi hadis. Kemudian di samping Al-Quran dan hadis, umat Islam juga bisa berijtihad. Apa sih ijtihad itu? Marilah kita lihat definisi ijtihad ini. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan. Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan akal untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya, yaitu yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian syarat-syarat ijtihad. Ijtihad itu bisa dianggap sah ataupun bisa dijadikan pedoman, harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini, yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang nomor dua adalah memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir Al-Quran, kemudian juga ilmu fikih dan tarikh ataupun bisa disebut dengan sejarah. Yang nomor tiga yaitu memahami cara merumuskan hukum atau bisa beristinbat. Nah, merumuskan hukum bisa disebut dengan istinbat, yaitu mengistinbatkan atau merumuskan hukum ini. Bagaimana caranya itu seorang yang berijtihad harus mengetahui hal tersebut. Kemudian yang nomor 4 adalah memiliki keluhuran akhlak mulia. Jadi juga tentang budi pekertinya. Andaikan sering bohong, andaikan sering atau bermaksiat, itu nanti tidak dianggap sah dalam melakukan ijtihad. Nah, kedudukan ijtihad setelah Al-Quran dan hadis juga memiliki kedudukan. Apa ini ijtihad ini kedudukannya? Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis yang telah saya terangkan tadi. Kemudian ijtihad dilakukan jika sesuatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Jadi ijtihad seseorang itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Misalkan Al-Quran dan hadis menyuruh kita ke kanan, maka ijtihad pun nanti juga harus ke kanan. Tidak boleh Al-Quran dan hadis menyuruh ke kanan tapi ijtihad ke kiri. Itu tidak dianggap sah. Seperti itu. Kemudian pembagian hukum Islam. Setelah Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber Islam, hukum-hukum Islam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu taklifi dan hukum wad'i. Ada 2 hukum dalam Islam itu. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Nah, jadi hukum taklifi itu suatu pedoman atau tuntunan dari Allah SWT yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Misalkan perintah sholat, perintah berpuasa, perintah haji, ataupun yang larangan, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan hukum taklifi. Kemudian juga ada
hukum wad'i. Apa sih hukum wad'i? Hukum wad'i adalah perintah Allah SWT yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Jadi kita tidak boleh melakukan A itu karena, nah itu rumusnya seperti itu. Ini bisa disebut dengan hukum wad'i di dalam syariat Islam. Demikianlah pembahasan kita tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad, yang mana semuanya itu adalah sebagai pedoman hidup kita semua, yaitu pedoman hidup umat Islam. Thank you. Terima kasih atas perhatian, dan saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.